Halo semua, kalian pernah mikir nggak? Kopi yang kita minum tiap pagi yang wanginya bikin wangi rumah, ternyata punya sejarah yang gila panjangnya. Kita sering mikir soal rasa, soal kafein, atau soal mana yang lebih enak, kopi susu, americano, cold brew. Tapi kopi itu bukan cuma minuman. Ini cerita panjang lintas benua, spiritualitas, penjajahan, sampai revolusi besar. Dan yang paling absurd, semua ini dimulai dari kambing yang joget. Iya, kambing joget. Legenda ini datang dari Ethiopia, sekitar abad ke-9. Ada seorang penggembala kambing bernama Kaldi. Suatu hari dia bingung lihat kambing-kambingnya yang tiba-tiba heboh sendiri. Biasanya anteng, ini malah lompat-lompat, lari-lari, kayak cacing kepanasan. Kaldi penasaran, dia liatin, ternyata kambing-kambing itu habis makan buah merah dari semak liar. Karena penasaran, dan nekat juga sih, dia cobain sendiri, dan boom, badannya langsung melek, ngantuknya hilang, otak kayak disetel ulang. Kaldi sadar, buah ini bukan buah biasa. Ini kayak cheat code zaman dulu. Versi lain dari cerita bilang, Kaldi lalu kasih buah ini ke seorang sufi. Nah, sufi, kalau kalian belum tahu, adalah kelompok spiritual dalam Islam yang sering menghabiskan malam buat zikir, tafakur, dan ibadah yang mendalam. Tapi jaga fokus semalaman itu berat. Begitu kopi diseduh dan diminum, ternyata mereka bisa melek semalaman. Fokus tetap terjaga, hati tenang, pikiran jernih. Dari situ, kopi jadi sahabat sufi, bukan sekedar minuman, tapi alat bantu untuk tetap hadir secara batin. Kopi jadi teman setia para sufi bukan buat nongkrong, tapi untuk mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa. Kayak sekarang kita pakai kopi buat kerja atau belajar, dulu mereka pakai buat mendekatkan diri dalam sunyi. Dari Ethiopia, kopi menyebar ke Yaman. Di sanalah kopi mulai dibudidayakan secara serius sekitar abad ke-15. Mulai dari kebun kecil, terus berkembang jadi pusat distribusi. Yaman punya pelabuhan bernama Mocha. Dan ya, dari sinilah asal mula nama kopi Mocha yang sekarang kita kenal, bukan cuma rasa coklat, tapi nama kota. Tapi penyebaran kopi nggak cuma lewat kapal dagang. Para sufi juga berperan besar. Mereka bawa kopi dari satu kota ke kota lain, satu majelis ke majelis berikutnya. Kopi jadi bagian dari perjalanan spiritual. Lama-lama muncul yang namanya kafe kaneh. Di kota-kota besar seperti Mekah, Kairo, hingga Istanbul. Tempat ini bukan cuma buat minum kopi, tapi jadi tempat orang ngobrol, diskusi, tukar ilmu, bahkan debat politik. Sampai-sampai kedai kopi dijuluki sekolah orang bijak, karena disinilah ide-ide berkembang, ilmu bertemu, dan semua itu dimulai dari secangkir kopi. Tapi cerita kopi belum selesai, karena dari dunia Islam, kopi segera berlayar ke Eropa, dan di sanalah cerita jadi makin seru. Tapi sebelum itu, coba kita tarik napas sejenak dan renungkan. Gimana mungkin sesuatu yang kita anggap sepele hari ini, dulunya adalah bagian dari spiritualitas yang dalam dan revolusi cara hidup. Waktu kopi akhirnya sampai ke Eropa, sambutannya nggak langsung hangat. Banyak yang curiga, soalnya kopi datang dari dunia Muslim, dan saat itu hubungan antara Eropa dan dunia Islam lagi panas-panasnya. Gak heran kalau ada yang langsung julukin kopi sebagai minuman kafir. Tapi cerita mulai berubah gara-gara satu orang penting, Paus Clemens VIII. Diceritain, beliau sempat nyicip kopi dan suka banget. Sampai-sampai dia bilang, minuman ini terlalu enak buat dibiarkan cuma dinikmati oleh orang kafir. Dengan kata lain, disahkan secara tidak resmi. Setelah itu, kopi mulai diterima luas di kalangan Eropa Kristen.
Tapi bukan cuma diterima, kopi langsung bikin perubahan gaya hidup yang drastis. Sebelum kopi datang, hari-hari orang Eropa minumnya bir atau wine. Bahkan dari pagi, serius. Karena air bersih susah didapat, minuman beralkohol dianggap lebih aman. Nah, begitu kopi masuk, orang-orang mulai punya pilihan yang bikin melek dan tetap waras. Minum kopi pagi-pagi bikin kepala jernih, badan segar, dan siap mikir. Banyak sejarawan bilang, pergeseran dari minum alkohol ke kopi ini ikut andil dalam munculnya zaman pencerahan. Era di mana akal, ilmu pengetahuan, dan diskusi terbuka mulai dihargai. Di Inggris, kopi jadi booming. Muncullah yang namanya Penny University, alias Universitas Recehan. Kenapa disebut begitu? Karena cukup bayar 1 penny, mata uang receh saat itu, orang bisa masuk ke kedai kopi, dengerin diskusi, baca koran, ngobrol soal politik, ekonomi, bahkan sains. Jadi kayak tempat belajar terbuka untuk siapa saja, tanpa harus sekolah resmi. Bayangin, dulu belum ada YouTube, belum ada podcast, belum ada TikTok, tapi orang bisa datang ke coffee shop dan dapat ilmu, debat santai, bahkan nemu peluang bisnis. Bahkan perusahaan besar kayak Lloyds of London itu awalnya lahir dari obrolan di kedai kopi. Serius. Kalau di Inggris jadi pusat diskusi dan bisnis. Di Paris, kedai kopi jadi markas revolusi. Para pemikir macam Voltaire, Rousseau, dan Diderot nongkrong di kafe sambil bahas hal-hal yang waktu itu dianggap radikal. Seperti semua orang punya hak yang sama, raja nggak boleh semena-mena, rakyat harus punya suara. Zaman itu Perancis masih kerajaan ya. Dari situ muncul ide-ide yang makin lama makin panas, sampai akhirnya meledak jadi revolusi Perancis. Bayangin aja, rakyat marah karena pajak nggak adil, harga roti mahal, sementara para bangsawan hidup mewah. Dan katanya, rencana penyerbuan Bastille, momen penting di revolusi itu, disusun sambil ngopi di kafe. Gila kan? Kopi bukan cuma bikin orang melek dalam arti harfiah, tapi juga secara intelektual dan politik. Minuman yang awalnya bikin kambing loncat-loncat, sekarang udah bikin raja-raja ketar-ketir. Lucunya, sekarang kopi sering dianggap gaya hidup. Kita datang ke kafe, foto latte art, sambil nulis caption puitis. Tapi kalau kita tarik garis sejarahnya, kopi itu pernah jadi bahan bakar revolusi dan pencerahan. Bukan cuma urusan rasa, tapi juga urusan arah masa depan dunia. Seiring kopi makin mendunia, permintaan terhadap biji kopi pun melonjak drastis. Tapi sayangnya, lonjakan permintaan ini datang dengan harga mahal bagi banyak orang. Negara-negara penjajah mulai melihat kopi sebagai komoditas super menguntungkan. Dan mulailah mereka membuka perkebunan kopi besar-besaran di koloni-koloni mereka, termasuk Indonesia. Di balik kenikmatan kopi, ada cerita kelam yang sering kita lupakan. Di Haiti dan Brasil, jutaan budak Afrika dipaksa bekerja di ladang kopi dengan kondisi mengenaskan. Di Jawa, Belanda menerapkan sistem tanam paksa alias kultur stelsel. Petani lokal dipaksa menanam kopi untuk dijual ke luar negeri, padahal mereka sendiri butuh lahan itu untuk menanam makanan. Akibatnya, banyak petani kelaparan. Mereka kerja keras, tapi hasilnya bukan untuk perut mereka. Ironis banget, kopi yang bikin melek dunia justru lahir dari penderitaan yang menyakitkan. Nah, di tengah masa tanam paksa di Jawa, lahirlah cerita unik yang sekarang dikenal sebagai kopi luwak. Karena petani dilarang menikmati hasil panennya sendiri, mereka mulai memperhatikan luwak, hewan kecil mirip musang, yang suka makan buah kopi matang. Luwak ini makan buahnya, tapi bijinya keluar lagi lewat kotoran. Nah, para petani diam-diam ngumpulin biji dari kotoran luwak, dicuci, disangrai, dan diseduh. Ini bentuk perlawanan diam-diam. Cara pintar rakyat kecil untuk tetap bisa menikmati kopi meski dijajah. Tapi sekarang, kopi luwak malah jadi komoditas mewah dengan harga selangit. Sayangnya, permintaan pasar bikin banyak luwak ditangkap dan dikurung di kandang sempit. Lalu dipaksa makan kopi terus-terusan. Banyak yang stres, sakit, bahkan mati. Kopi yang dulunya lahir dari kebebasan dan kecerdikan, sekarang jadi simbol eksploitasi.
itu baru sebagian dari sisi gelap industri kopi. Sampai sekarang pun masih banyak isu yang belum selesai. Banyak petani kopi kecil yang cuma dapat untung tipis, padahal kerja kerasnya luar biasa. Masih ada laporan soal pekerja anak di beberapa perkebunan kopi. Perubahan iklim juga bikin panen kopi makin nggak menentu. Cuaca ekstrim bisa bikin tanaman rusak. Dan ada ketimpangan besar antara negara penghasil dan negara konsumen. Negara-negara kaya nikmati kopi enak, sementara petani di negara berkembang masih hidup susah. Beberapa brand kopi emang udah mulai peduli. Ada yang pakai label fair trade, ada juga yang langsung beli dari petani lewat sistem direct trade. Tujuannya biar petani dapat harga yang adil dan kerja dengan layak. Tapi tetap aja, kita sebagai konsumen harus lebih kritis. Karena nggak semua label itu jujur 100%. Jadi, tiap kali kamu nyeruput kopi favorit kamu, coba deh luangkan waktu sebentar buat mikir. Dari mana kopi ini berasal? Siapa yang menanam? Apakah mereka diperlakukan dengan adil? Karena di balik aroma harum itu, ada cerita tentang perjuangan, keadilan, dan keberlanjutan. Ngopi boleh, tapi jangan cuek. Pilih kopi yang jelas asal-usulnya. Dukung produk yang etis. Hargai petani dan jaga lingkungan. Karena secangkir kopi bukan cuma soal rasa, tapi juga soal nilai dan pilihan hidup.